Welcome to the KIPCO Cell Culture Basics Virtual Lab. Continue. Nah, jadi cell culture atau kultur sel merupakan sel dari tumbuhan ataupun hewan their subsequent growth in a favorable artificial environment yang ditumbuhkan di lingkungan buatan yang sesuai, sehingga disebut juga dengan in vitro. Dan untuk pengremovan dari jaringannya itu secara langsung menggunakan enzimatis atau mekanikal sebelum dikultivasi atau dikultur. Or they may be derived atau diperoleh dari sel lain atau sel strain yang sudah dapat digunakan. Kenapa penting cell culture ini? Karena penggunaan dari culture cell ini provides an easy and highly cost-effective tool. Jadi dia merupakan tool yang mudah dan efektif dari segi penggunaan cost-nya atau biayanya oleh researcher atau peneliti di berbagai bidang. Dan untuk cell culture ini umum digunakan di dalam biologi sel dan molekuler yang menyediakan sistem model yang advance, yang excellent untuk mempelajari bagaimana fisiologi secara normal dan juga bagaimana biochemistry dari sel, seperti bagaimana metaboliknya dan juga bagaimana efek dari obat-obatan serta senyawa beracun yang terdapat pada sel, mutagenesis dan karsinogen. Dan untuk screening dari obat dan juga perkembangan senyawa-senyawa biologis seperti vaksin atau protein yang berguna untuk terapeutik atau pengobatan. Dan untuk kebanyakan penggunaan cell culture ini untuk mendapatkan konsistensi dan juga reproducibility dari result yang diperoleh dari batch dari sel klonalnya. Dan ada 3 kategori dari morfologi sel ini. Ada fibroblastik yang bipolar atau multipolar, kemudian ada epithelial-like cells yang berbentuk poligonal, kemudian ada lymphoblast bentuknya spherical dan biasanya tumbuh di suspension tanpa attaching atau menempel di permukaannya. Oke, baiklah kita mulai. Pertama, penggunaan lab coat atau jas sebagai pengaman. Kemudian ke lab chart menggunakan gloves atau sarung tangan. Which of these best explain the importance of cell culture as a research tool? Nah, jadi cell culture itu merupakan excellent tool bagi researcher untuk mempelajari berbagai penyakit yang berbeda dalam rangka untuk memproduksi vaksin, kemudian menyeleksi obat-obatan, kemudian terapi gen, dan juga mekanisme untuk memahami mekanisme penyakit. Dan untuk penggunaan cell culture ini aplikasinya itu untuk mendapatkan hasil yang konsisten dan juga dapat digunakan kembali atau reproducibility-nya. Kemudian kenapa culture cell itu disebut sebagai in vitro?
karena dia prosesnya terjadi di luar organisme hidup. Misalkan di sini ada di cell culture flask, dishes, dan plates. Kemudian for adherent cells, why is adhesion important? Karena dia men-trigger subsequent event seperti pertahanan, kemudian ada growth, division, dan differentiation. Kemudian untuk prepare reagen, when culturing cell, it's important to provide the cells with the essential nutrients they need to survive. Jadi mereka juga membutuhkan makanan atau esensial nutrien atau nutrien esensial yang penting supaya mereka bisa tetap tumbuh. Dan untuk nutrien ini dapat berasal dari medium kultur basal ataupun serum, yang di medium ini penyimpanannya di refrigerator. Sedangkan serum itu disimpan di freezer untuk mempertahankan komponennya. Oke, selanjutnya go to the lab refrigerator and freezer and collect the reagent you will be using today. Jadi back dulu ke refrigerator dan juga ke freezer. Baiklah, di sini basal cell culture medium penting untuk lingkungan culture-nya karena dia menyediakan nutrien yang penting, kemudian ada growth factors, ada hormon untuk pertumbuhan sel, kemudian ada untuk pengaturan pH dan juga tekanan osmotik dari culture-nya. Pertama, DMEM stands for Dolbeschal Modified Eagle Medium, yang digunakan secara luas untuk support pertumbuhan dari berbagai sel mamalia. Sel-sel yang sukses dikultur di DMEM ini termasuk di dalamnya ada fibroblast, primary fibroblast, ada neurons, ada glial cells, ada euphage, ada smooth muscle cells atau sel otot polos. Kemudian ada juga sel lain seperti sel HeLa, 293, COS7, and PC12. Lanjut, selanjutnya ada RPMI, dinamakan is named after the institution where it was developed, dinamakan di tempat dia diperkembangkan, yaitu dikembangkan di Roswell Park Memorial Institute atau yang sekarang dikenal dengan Roswell Park Comprehensive Cancer Center. Jadi untuk yang RPMI ini merupakan medium yang cocok untuk berbagai sel mamalia, termasuk sel HeLa, Urcat, MCF7, PC12, PBMC, astrocytes, and carcinomas. Selanjutnya ada MEM or minimum essential medium, yang digunakan untuk suspensi, a variety of suspension, berbagai suspension. Kemudian sel mamalia termasuk ada HeLa, BHK21 dan lain-lain, termasuk juga astrocyte primary red. Selanjutnya ada di MEM or F12 or Dolbeschal Modified Eagle Medium Nutrient Mixture F12, yang secara umum digunakan medium basal untuk mendukung pertumbuhan dari berbagai sel mamalia.
contoh yang sel yang berasal dari kultur itu ada MDCK, ada sel glial, ada fibroblast, kemudian ada human endothelial cells dan red fibroblast. Oke, untuk pick the right medium for today, kita akan mengculture fibroblast. Jadi kita ambil di MEM. Selanjutnya ke water bath. Masukkan ke dalam water bath yang di MEM ini. Nah, what are the main component of basal medium? Apa komponen utama dari medium basal? All of these options. Jadi di sana ada asam amino, kemudian ada essential nutrient untuk selnya. Kemudian what is the function of phenol red? Phenol red. Fungsinya pH indikator phenol red. Jadi sel itu dapat tumbuh dengan baik di pH sekitar 7,4 dan bisa mentoleransi perubahan namun yang bukan drastis. Untuk phenol red ini mengindikasikan pH dengan cara by changing the medium color. Jadi mediumnya bakal berubah-ubah dan akan berubah menjadi yellow atau kuning ketika pH-nya turun di bawah 6,8 dan menjadi pink ketika pH di atas 8,0. Dan ini merupakan cara yang baik untuk melihat perkembangan dari atau kesehatan dari selnya. Oke, selanjutnya optimum condition to store cell culture media. Ini di refrigerated atau di refrigerator untuk mempreserve atau mempertahankan komponennya, dan juga penting untuk melindungi media dari cahaya karena paparan dari cahaya dapat mendegradasi vitamin esensial yang ada di media yang dibutuhkan untuk selnya itu tumbuh. Kemudian ada cell culture serum, penting untuk pertumbuhan dan juga faktor adhesi. Kemudian ada hormon, lipid, mineral dari sel yang diculture di media basal. Kemudian serum ini juga meregulasi permeabilitas membran sel dan juga serve as a carrier for lipids, enzyme, micronutrients, and trace elements into the cell. Jadi dia sebagai carrier untuk lipid, enzim, mikronutrien dan juga elemen sel. While other animal sera, horse, kuda, kelinci, kemudian kambing dan lain-lain. Sedangkan untuk yang fetal bovine serum atau FBS ini most universally employed. We also need to warm FBS for use in your cell culture. Kemudian go to freezer and pick a 50 ml liquid of FBS and place it in the water bath. Jadi dia butuh yang FBS yang hangat sehingga diletakkan di water bath. Jadi ke freezer dulu, kemudian ambil dari satu ini tabungnya, kemudian ke water bath. Okay. What is one of the important component in serum? Growth factor, enzyme, sugar, salt. Ini growth factor.
dan juga komponen lain seperti hormon. Kemudian what is the optimum way to store serum? Oh, kalau serum itu di frozen, sedangkan kalau untuk yang medium baru di refrigerator. Oke. Jadi untuk storing atau penyimpanan serum 50 ml aliquot helps minimize freeze and preserve the integrity of the component. Kemudian kenapa penting untuk pre-warm cell culture medium and serum to 37 degrees Celsius? Ini untuk activate bukan ya. To induce, to inhibit some of, ini to avoid thermal shock to cells. 30 menit. Jadi reagen itu diletakkan di water bath 30 menit sebelum diletakkan di lab chart untuk mulai bekerja. Oke, continue. Selanjutnya ambil di MIM dan juga FBS nya, sekarang ke lab chart. Place the pre-warm bottle of the MIM FBS on the lab chart. Kemudian aseptic technique. You've already wearing a lab coat and gloves, but when culturing cells, it is very important to work using the aseptic technique to avoid contamination. Jadi penting untuk teknik aseptik ini untuk menghindari kontaminasi. First, you have to work inside of a cell culture hood. Jadi harus bekerja di tempat yang sudah disediakan atau dinamakan biosafety cabinet untuk melindungi lingkungan kerja dari dust atau dari debu dan juga kontaminan. Unidirectional flow of HEPA filter air blowing from the top of the cabinet onto the work surface. These hoods provide significant protection to both the user and the cell culture. Jadi penting untuk dari kita sebagai yang mengculture dan juga dari kultur selnya itu sendiri. Oke, item yang mau diperlukan itu sudah ada di dalam. Sekarang kita lihat ke lab chart. Oke, selanjutnya ada etanol, 70% etanol. Use 70% ethanol bottle to spray the outside of the medium bottle. Berarti disterilkan dulu untuk medium botol dari mediumnya. Kemudian bersihkan tube FBS nya juga. Oke, diletakkan kembali. Pick up the media bottle. Oke, selanjutnya cell culture hood. Letakkan di sini FBS nya. Oke. What is the atmosphere like inside the cell culture hood? Absolutely, bukan. Contains oxygen and very common steril. Oh ya, dia bersih cuman tidak 100% steril. Kemudian airflow in the hood. Jadi di sini di airflow dari hood ini
memperlihatkan bagaimana mikroorganisme dan partikel itu diblok untuk memastikan sterilitas dari tempat untuk mengculture ini. How must the shells of the cell culture hood be set? Okay, at the indicated level. Jadi, selanjutnya, which rule must you follow when working with reagents in a culture hood? Never open any item outside the hood. You don't need to worry about the aseptic technique. You cannot stop working until you are finished with the cells. Just quick movement inside the hood. Oh. Tidak boleh membuka item-item di luar dari tempat kerjanya ini karena dia harus aseptik untuk menghindari kontaminasi. Selanjutnya ke lab chart. Pick up the flash. Selanjutnya kembali lagi ke cell culture hood. What is the main characteristic of a vessel specifically designed to culture adherent cells? The surface is treated, the shape, the surface not treated, the size. The surface is treated. Culturing adherent cells in this flask is necessary because polystyrene surface has been chemically treated to promote cell adhesion. Otherwise, adherent cells wouldn't survive. Kemudian prepare complete cell culture medium. Persiapan dari medium cell culture-nya. The first step in preparing the cell culture will be to create the complete medium. Basal cell culture medium is often supplemented with 10% FBS. This is called complete culture medium. Jadi untuk medium kultur sel basal ini seringkali itu menggunakan 10% FBS atau yang fetal bovine serum atau dikenal juga dengan medium culture complete, yang penting untuk survival atau ketahanan dan juga proliferasi dari sel. Dan setelah digunakan, media komplit ini harus disimpan di refrigerator 4 derajat Celcius untuk mempertahankan komponennya. Selanjutnya pipette filler. Add a serological pipette to the filler. Diambil pipetnya, kemudian diambil 50 ml FBS dari tube menggunakan serological pipette. Kemudian disebarkan 50 ml of FBS into the medium bottle. Masukkan ke dalam 50 ml. Why is complete media term complete? Kenapa media itu dikatakan complete? Karena it supplies all the component cells need to grow. Jadi dia sudah ada bahan-bahan yang diperlukan untuk pertumbuhannya, termasuk setelah mengadding atau menambahkan serum yang mengandung faktor pertumbuhan dan juga hormon ke medium basal yang menyediakan asam amino, mineral dan juga vitamin. Kemudian haruskah kita menambahkan antibiotik ke complete medium? Bukan ya, jadi only when necessary. Jadi hanya ketika dibutuhkan. Jadi untuk penggunaan antibiotik ini disesuaikan dengan kebutuhan dari researchernya.
khususnya untuk selen yang bersifat toksik. Dan juga it's a good practice to perform a dose response test before using them. Jadi harus ada tes untuk melihat respon dari dosisnya sebelum digunakan di culture-nya. Oke, selanjutnya discard the use serological pipette in the trash bin. Jadi penggunaan serological pipette ini sekali pakai, jadi setelah digunakan dia harus dibuang. Oke, selanjutnya extract some complete medium from the bottle. Jadi kita ambil yang ada di medium ini, diletakkan di flask. Selanjutnya dibuang lagi serological pipette-nya. Kemudian return, kita letakkan kembali pipette fillernya. Oke, selanjutnya prepare the cell culture. Jadi untuk flasknya sudah ready, jadi sudah bisa ditanam fibroblast di dalamnya. Seeding cells means placing them inside a proper vessel with all the required condition for good growth. Jadi untuk seeding cell atau penanaman selnya itu sudah bisa diletakkan di tempat yang sesuai, kondisi yang sesuai untuk pertumbuhannya. Untuk cryopreservation vial atau cryovial of fibroblast cells has been thought for you. Oke, jadi bisa dilihat di lab chartnya. So place it inside the hood to open it. Jadi tetap menggunakan teknik aseptik. Okay. What is the proper procedure for thawing the cells? Slowly at room temperature. Slowly after ini di water bath. Jadi thawing cell akan memastikan es kristalnya itu menghilang secara cepat untuk limiting damage to the cell membrane. Jadi dia untuk mencegah kerusakan dari sel membran. This is the opposite of cell freezing technique, in which low freezing is typically the aim. Berlawanan dengan teknik freezing yang disesuaikan juga dengan tujuannya. Oke, selanjutnya ke lab chart. Ambil etanol 70%. Selanjutnya spray the cell sample vial. Setelah itu letakkan sel sampel vial ini ke cell culture hood. Oke. Selanjutnya ambil lagi pipet. Kita ambil pipetnya di sini. Kemudian kita ambil isi dari vial ini. Pipette a small amount, kemudian dispense into the flash. Jadi kita letakkan di flash ini. Oke, selanjutnya cell culture conditions. Jadi ketika selnya itu sudah seeded, they need to be grown under controlled temperature and atmospheric conditions. Jadi kita gunakan ikan sebagai analoginya. Jadi ikan sendiri kan dia bisa survive untuk periode tertentu di luar dari air, tapi mereka tidak akan bisa dalam waktu yang sangat lama karena mereka bisa mati. Kemudian umumnya sel mamalia membutuhkan suhu 37 derajat Celcius in a humidified atmosphere dengan 5% karbon dioksida untuk pertumbuhan yang baik. Jadi untuk flashnya ini kita letakkan di inkubator untuk mulai pertumbuhan.
Oke, jadi diletakkan lagi ke trash bin. Pipetnya dikembalikan ke stand-nya. Oke, baik, selanjutnya cell culture flask ini dipindahkan di return to the water bath and incubation workstation. Okay, once the cells baik, akan ke water bath dulu. Baru ke inkubator. Oke, tekan flash di inkubator. What does the cell culture environment include? Oke, jadi semuanya masuk. Kenapa sodium bikarbonat ditambahkan ke media cell culture? Ini untuk pH imbalance atau sebagai buffer penyangga dari pH-nya. Kemudian doubling growth of culture cell, doubling time. Jadi ini merupakan pola dari pertumbuhan. Ada fase lag, ada fase log yang pertumbuhannya sangat tinggi, kemudian ada fase stationary atau fase dia sudah mulai datar. Kemudian, why is the growth curve analysis important? Kenapa penting kurva pertumbuhan ini dianalisis? All of these options. Jadi untuk memperoleh informasi, untuk mengoptimasi dari subculturing ini, dan juga untuk mendeteksi apakah ada anomali atau penyimpangan yang terjadi. Which phase of the growth curve is it important to try and keep cells in during culture? Log. Jadi log ini fase pertumbuhan yang untuk mensure metabolismenya itu stabil, untuk melihat angka pertumbuhannya dari sel ini, that may necessitate the use of condition media to overcome. Kemudian apa fungsi dari protein cell surface protein yang disediakan cell to cell contact? Jadi ternyata untuk stop growing. Jadi ketika surface protein atau permukaan protein dari sel culture itu mengalami kontak, they promotes different signaling cascade. Jadi dia untuk adanya signal
yang mengarahkannya untuk adanya turun pergerakan dari selnya dan juga tingkat proliferasi atau perbanyakannya. Untuk sel kanker, dia tidak menunjukkan pengurangan kontak, sehingga ini yang menjadi interesting line of investigation oleh researcher. Kemudian penting untuk mencek cell culture to observe cell growth every day, setiap hari di bawah mikroskop, dan juga untuk merefeed gitu, untuk memberikan makan kembali sel-sel supaya dia tetap di complete medium at regular time points. Jadi since your fibroblasts have a doubling time of around 18 hours, you would need to wait for days to passage the cell. Fortunately, you are in a virtual lab where time can easily fast forward, so you won't need to wait that long. Jadi untuk fibroblast ini dia membutuhkan waktu untuk doubling time-nya itu sekitar 18 jam dan butuh waktu 4 hari passage the cells. Kemudian 4 hari kemudian return to the water bath and incubation workstation. Jadi kembali ke station dari inkubator. Kita ambil lagi flashnya. Go to cell imaging workstation. Jadi kita akan melihat bentuk dari selnya. Oke, menggunakan EVO Cell Imaging System. Cell Imaging System itu untuk regularly examining the morphology of the cell culture. Jadi untuk melihat bagaimana morfologi dari kultur selnya, baik dari segi bentuk ataupun penampilannya bagaimana. Dan penting untuk melihat keberhasilan dari eksperimen cell culture ini. Dan researchers mengexamine atau mengevaluasi sel-sel ini di bawah mikroskop atau cell imaging system. Untuk EVOS microscope allow researcher to capture cell culture image using an easy intuitive interface. Sekarang kita lihat bagaimana bentuk dari selnya menggunakan EVOS ini. Jadi ini adalah fibroblastnya. What is confluency? Confluency jadi merupakan presentasi area. Oke, baiklah, selanjutnya the cell need to be refed only if they have reached confluency. Nah, jadi dia hanya untuk refed ini tergantung dari pertumbuhannya, keperluannya. Jadi bisa 2-3 hari sebelum subculturing. Kemudian, what type of morphology do your cells have? Fibroblast like.
Jadi tipe sel ini bipolar atau multipolar dan mempunyai bentuk elongated atau panjang atau memanjang. Kemudian do you think the cells are ready to be subculture? Jadi dia harus 80% konfluensi dulu baru bisa di subculture. Subculturing also refer to as cell passaging, yaitu removal of the medium and transfer of cells from a previous culture into fresh growth medium. Jadi dia dipindahkan selnya ini dari tempat kultur yang lama ke tempat medium yang baru. Jadi ini merupakan prosedur untuk propagasi dari sel lain atau sel strain ini. Cell dissociation. Jadi fibroblast sendiri merupakan cell adherence. The first step in subculturing adherent cell is to detach them from the surface of the culture vessel by enzymatic or mechanical. Jadi dia perlu untuk disosiasi dulu menggunakan enzimatis dan mekanis. Di sini kita akan menggunakan reagen trypsin. Jadi kita gunakan pipette filler. Kita ambil serological pipette. Selanjutnya kita ambil ini, remove the spent medium from the flask. Kemudian discard the spent medium into the discarded reagent flash. Selanjutnya discard pipette yang sudah digunakan tadi ke trash bin, tempat sampahnya. Dan kita ambil lagi serological pipette-nya menggunakan filler. Selanjutnya extract some of the balanced salt solution from the bottle. Oke, selanjutnya add the balanced salt solution to the flask to rinse the cell. After rinsing the cells, setelah dibersihkan selnya, remove dari solution saltnya menggunakan pipette filler. Jadi untuk penggunaan serological pipette ini hanya sekali pakai. Jadi ketika sudah diambil satu reagen atau satu reagen atau suatu solution, harus langsung dibuang. Kemudian extract some of the pre-warm trypsin using the pipette filler. Jadi kita ambil trypsin yang sudah pre-warmnya, kemudian kita letakkan di flask. Tambah lagi. Oke. Cell dissociation continue. Jadi kita butuh menginkubasi dari culture-nya ini yang sudah ditambahkan trypsin sekitar 2-5 menit di room temperature atau di suhu ruang. Dan it will be time to harvest your cells. But before doing this, you will need to inhibit any further trypsin activity. Jadi dan juga untuk meninggalkan sel terlalu lama dengan trypsin itu juga berbahaya karena bisa menyebabkan kerusakan sel di bagian dia merusak permukaan proteinnya.
Jadi serum protein, kalsium dan magnesium dia menghambat tripsin sebelum dia menjadi toksik atau racun bagi selnya. Oke, selanjutnya ambil complete medium dari botol. Kita letakkan di flash. Jadi kita pindahkan sel ini into an empty 15 ml centrifuge tube. Create a cell suspension. Sekarang kita sudah now that you have transferred the contents of the flash to a 15 ml centrifuge tube, it is time to centrifuge the cells. Jadi gunanya untuk menghilangkan residual tripsinnya. Oke, setelah disentrifugasi, kita akan punya pellet cell at the bottom of the tube. You will now work to disperse the cell to ensure homogeneous solution of single cell. Jadi di sini kita menghitung selnya secara manual menggunakan hemositometer. Dan ini akan butuh waktu beberapa menit. Menggunakan automated cell counter akan lebih faster, lebih cepat dan lebih akurat. Jadi in addition to counting, jadi untuk penghitungannya, you will also be able to calculate, untuk menghitung presentasi dari viable cells-nya ini menggunakan trypan blue. Oke, udah ada trypan blue di sini. Oke, letakkan trypan blue-nya kami kucuk. Sekarang kita ambil sedikit sampelnya, kita letakkan di mikrotube yang tadi. Kemudian extract the trypan blue and cell mixture. Add the mixture to the cell counter slide. Jadi kita letakkan di slide ini untuk
untuk penghitungan selnya. Nah, sekarang kita put up cell counter slide-nya. Kita letakkan di cell counter. Nah, kita lihat di screen-nya, automated cell counter akan mendeteksi viable cell atau circle in green and non-viable cell circle in red. Jadi di sini akan terlihat perbedaannya. Cell around well suspension. Now press the start button to calculate the concentration of the viable cells. Start. Oke, di sini ada yang hijau dan juga yang merah. Dapat dilihat di sini, which are non-viable cell, dark cells. Trypan blue can only permeate the matched cell membrane, so if the cells are not viable, trypan blue will rapidly diffuse into the interior of the cell. That's why they look dark in the image. Jadi kenapa dia bisa terlihat gelap di gambaran ini? Karena trypan blue ini hanya ke sel membran yang mengalami kerusakan. Biological contamination ini yang paling jadi nih yang perlu diperhatikan sekali, karena adanya kontaminasi itu akan menggagalkan atau merusak not only your experiment but maybe your lab mates work as well. Jadi yang mana merupakan tipe dari kontaminasi culture cell? Ya, bakteria ada, mycoplasma ada, chemical. All of these options you cannot be tricked. Ya, ada chemical kontaminan, contohnya kayak media, sera, water, endotoxin, deterjen, dan juga biological kontaminan seperti bakteri, mold, yeast, viruses, mycoplasma, as well as cross contamination by other cell lines. Kemudian freezing cells. When working with cells, it's always important to have a good backup stock of your cell line. Jadi ketika kita bekerja dengan sel, penting sekali untuk memiliki backup stock atau ya stok dari sel lainnya gitu. This will be invaluable, for example, if your culture becomes contaminated. Since you have plenty of cells available from your recent subculture, you're now going to learn how to freeze some down before seeding a new flask. Jadi penting sekali mempunyai backup stok dari sel lainnya, karena apalagi jika culture-nya itu sudah mengalami kontaminasi. Kalau kita sudah punya available cells yang mencukupi untuk subculture, sekarang kita akan mempelajari bagaimana freezing, membekukan some down before seeding in a flask. Yang pertama, kita butuh mencentrifuge suspensinya membentuk pellet cell. You will find your cell pellet in a 15 ml centrifuge tube and empty cryo vials already inside the hood, so you can start working. Next, you will resuspend your cell pellet in freezing medium, which includes a cryoprotective agent. Once you have your cells in this special medium, you will transfer 1 ml to a cryo vial and they'll be ready for freezing. Cup pipette filler.
mengambil pipette fillernya, kemudian serological pipette-nya. Setelah itu remove the medium from 15 ml tube, making sure not to disturb the cell palette. Discard. Kita ambil extract fusing medium from the bottle. Kita letakkan di cell palette ini, di pipette up and down untuk resuspend the palette. Sekarang kita ambil yang ini solution cells resuspend ini ke cryo vial. Kenapa penting untuk cryopreserve cells? Jadi semuanya benar untuk backup sel lainnya yang ready to cover any unforeseen events, hal-hal yang event atau sesuatu yang tidak dapat ditebak, dan juga berguna untuk mendapatkan hasil yang berulang. What are the best condition to freeze your cell? Jadi apa kondisi terbaik untuk membekukan selnya? In order to replicate previous result, it is optimal to have your cells at a high concentration. Jadi konsentrasinya itu tinggi, dan juga law of passage number as close to the primary culture as possible to help ensure good health and reproducibility. Apa tujuan dari agen cryoprotective? MSO is one of the most used cryoprotective agents because it reduces the freezing point, jadi dia mengurangi titik beku dari medium, dan juga slower cooling rate. Ini untuk mengurangi risiko pembentukan kristal es dan juga kerusakan sel yang dapat menyebabkan kematian. What is the proper way to freeze cells? Slowly. Ya, dia freeze itu secara slowly, secara perlahan di control rate freezing apparatus. What is the main advantage of using cell culture? Ini, consistency and reproducibility.
What are the minimum requirements for growing cells in culture? Complete culture medium. Okay. Complete medium culture medium, pH-nya 7,4, 15%. 5% kadar CO2-nya. Mana yang bukan merupakan teknik aseptik? Sterile reagent, ya. Keeping the work area sterile, yes. Sterile handling, working on an open air lab bench, salah. Dia harus di hood tadi. What is an important practice when working in the cell culture hood? Ini keeping the workspace uncluttered, not introducing contamination. Nah, semuanya benar. Which of these options is best for maintaining cell culture growth? Jadi untuk mempertahankan pertumbuhan dari kultur selnya. Ini ketika dia lakukan bukan ya? Oh, ketika sudah mencapai. Jadi sebelum stationary phase, before the cell reach confluence. Oh, okay. If you make trypan blue with a cell suspension in ratio 1:1 mixture and count 240 viable cells on the hemocytometer, how many cells do you have per milliliters? Nah, jadi untuk metode yang paling baik, yang paling bagus untuk cryopreserving culture cells adalah menyimpannya di liquid nitrogen incomplete medium in the presence dengan adanya agen cryoprotective seperti dimethyl sulfoxide atau DMSO. Yang cryoprotective agents ini berfungsi untuk mengurangi titik beku dari medium dan juga slower cooling rate. Jadi untuk mengurangi risiko dari pembentukan kristal es dan kerusakan sel atau yang bahkan menyebabkan kematian sel. Cell culture basic. Oke, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.